Teh merupakan perempuan keturunan Tionghoa Indonesia asal Wonosobo yang turut berjuang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan, dia mengubah namanya menjadi Muhammad Muksin agar bisa bergabung bergerilya dan tidak dipandang sebelah mata ketika melawan Belanda dengan parang dan bambu runcing. Kala itu, Teh Sinyo yang menyamar jadi Muksin bergabung dengan pejuang lainnya dalam Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18 di bawah komando Brigjen Soekarno. Menurut artikel Azmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, keberanian wanita itu sangat luar biasa ketika bergerilya. Bagaimana tidak, sejak awal dia hanya menggunakan senjata tradisional dan baru punya senjata api jenis Lee Enfield setelah berhasil merampasnya dari pasukan Belanda. Meski turut berjuang dalam melawan penjajah, Teh Sinyo tidak semata-mata langsung diakui sebagai pahlawan nasional. Pada tahun 76, dia baru memperoleh pengakuan sebagai pejuang yang turut aktif mempertahankan kemerdekaan Indonesia berdasarkan surat pengakuan oleh Mahkamah Militer Yogyakarta. Kendati begitu, surat pengakuan sebagai veteran tidak diiringi dengan hak pensiun. Dia baru dapat uang pensiun sebesar 28.000 per bulan, baru cair beberapa tahun kemudian. Rosalia Sulistiawati, salah satu cucu Teh Sinyo, bercerita neneknya menghabiskan waktu tua hidup di kontrakan kecil berukuran 2x3 meter. Menurut Rosalia, neneknya kesulitan memperoleh pengakuan sebagai pejuang karena statusnya sebagai wanita sekaligus keturunan Tionghoa. Sisa hidup Teh Sinyo dilanda kesulitan hingga akhir hayatnya yang tutup usia pada tahun 85, meski dia telah berjuang melawan penjajah Belanda. Sampai akhirnya pada November 2022 silam, Komnas Perempuan mendorong nama Teh Sinyo sebagai pahlawan nasional dan ingin merubah persepsi sejarah tentang kepahlawanan hanya milik laki-laki. Kita apresiasi apa yang beliau upayakan sebagai sebuah daya juang, mencintai negerinya, kata anggota Komnas Perempuan Dewi Kanti. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, sampai tahun 2022, tokoh yang memperoleh penghargaan pahlawan nasional berjumlah 200 orang, di mana hanya ada 15 pahlawan perempuan. Keteladanan untuk diwariskan untuk bangsa ini bukan sekedar oleh laki-laki atau hanya sekedar pergerakan perjuangan, pergolakan fisik, tapi kami maknai peran positif para perempuan sebagai pelopor perubahan, jelas Dewi. Namun, Dewi mengakui banyak polemik klasik terkait Teh Sinyo di mata publik. Pandangan tentang kelayakan pribumi dan non-pribumi mendapatkan gelar pahlawan nasional itu memang masih menjadi masalah yang melekat di Indonesia. Itu jadi isu sensitif. Tapi bagi kami yang terpenting adalah pribumi atau non-pribumi yang diwacanakan publik. Kami memaknai bahwa semua warga negara Indonesia yang hidup berpuluh tahun di Indonesia juga punya hak dan kewajiban yang sama dalam bernegara sesuai dengan konstitusi.